Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspadani Prameswari dengan NIM 200111600400429. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menghindari diri dari lingkungan negatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Kita setiap hari menjalani kegiatan kita dalam sebuah lingkungan sosial, yaitu melakukan pekerjaan, melakukan komunikasi, dan lain sebagainya. Kita melakukannya di sebuah lingkungan sosial. Selanjutnya, lingkungan negatif. Lingkungan sosial yang negatif akan menjadi salah satu faktor penyebab dari perilaku-perilaku negatif yang terjadi pada setiap individu. Selanjutnya adalah perlunya menghindari lingkungan negatif. Mengapa kita harus perlu untuk menghindari diri dari lingkungan negatif? Alasan yang pertama, karena secara tidak langsung, lingkungan negatif dapat mempengaruhi individu menjadi orang yang memiliki perilaku negatif pula. Seperti pada gambar di samping ini, nah, lingkungan yang negatif ini akan mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan kegiatan negatif. Nah, di gambar sebelah ini, sekelompok siswa melakukan aktivitas negatif berupa pesta narkoba, melakukan merokok bersama. Nah, ini adalah sebuah contoh dari perilaku negatif yang dilakukan oleh lingkungan sosial yang negatif. Selanjutnya adalah alasan yang kedua. Alasan yang kedua, karena adanya konformitas negatif individu terhadap suatu kelompok akan membuat mereka melakukan apa saja yang dilakukan kelompok walaupun hal tersebut merupakan tindakan yang negatif. Karena adanya konformitas ini, ketika sekelompok orang melakukan tindakan yang negatif dalam lingkungan sosial negatif tersebut, maka individu yang berada dalam lingkungan tersebut mau tidak mau harus untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan tersebut. Karena ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan sosial tersebut. Sehingga apa yang mereka lakukan, baik itu negatif atau positif, ia harus mengikutinya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, lingkungan yang negatif akan merugikan diri sendiri baik secara fisik maupun mental. Nah, dalam lingkungan yang negatif ini dapat merugikan diri kita sendiri karena mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif yang dapat membuat kita menjadi lelah, entah itu secara mental atau secara fisik. Nah, maka dari itu, karena alasan-alasan sebelumnya sudah saya sebutkan, kita harus menghindari diri dari lingkungan negatif. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri lingkungan negatif. Apa saja ciri-ciri dari lingkungan negatif? Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar merupakan kegiatan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku atau tindakan kejahatan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh lingkungan negatif ini dapat berupa tindakan kejahatan seperti pesta narkoba, melakukan tawuran, melakukan bullying, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengajak individu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dalam lingkungan sosial negatif tersebut, cenderung tindakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan negatif dan mengajak individu yang berada dalam lingkungan sosial tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan negatif tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan tersebut membuat individu menjadi merasa lelah, baik secara fisik, secara mental, maupun secara fisik. Nah, karena kegiatan negatif tersebut, ada juga perasaan bahwa tingkah laku tersebut salah, tapi karena berada dalam lingkungan tersebut kita harus mengikutinya. Nah, itu membuat mental kita menjadi lelah dan fisik kita menjadi lelah karena semua tindakan negatif yang dilakukan oleh lingkungan sosial tersebut. Selanjutnya adalah individu sering dimanfaatkan secara berlebihan. Nah, biasanya pada lingkungan negatif ini, individu akan mendapatkan perintah atau mendapatkan kegiatan untuk melakukan tindakan yang negatif yang membuat mereka dimanfaatkan secara berlebihan, seperti disuruh untuk melayani ketua atau petinggi dari lingkungan sosial yang negatif tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Nah, dalam lingkungan sosial yang negatif ini, mereka cenderung tidak mau bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Contohnya, ketika tawuran. Nah, ketika tawuran padahal sudah mengorbankan korban jiwa terkadang, merugikan masyarakat lain, merusak fasilitas umum, tapi tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab. Contohnya karena ketika polisi datang, mereka cenderung lari,
kabur, tidak bertanggung jawab atas semua tindakan yang merugikan orang lain tersebut. Kemudian, lingkungan sosial tersebut membuat individu menjadi tidak percaya diri dan merasa direndahkan. Dalam lingkungan sosial negatif, cenderung kelompok orang tersebut merupakan individu-individu yang memiliki karakteristik negatif sehingga terkadang membuat individu yang lainnya dalam kelompok tersebut merasa direndahkan sehingga kepercayaan diri mereka menjadi turun dan tidak memiliki percaya diri. Selanjutnya adalah lingkungan tersebut membuat tingkah laku individu menjadi berubah ke arah yang negatif. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam lingkungan tersebut, mereka melakukan kegiatan tindakan yang baik, sabar, penyayang, baik hati, tidak melakukan kejahatan. Namun, setelah memasuki dalam lingkungan negatif tersebut, mereka melakukan kegiatan negatif yang dilakukan dalam lingkungan tersebut, sehingga tingkah laku berubah yang awalnya baik menjadi jahat. Selanjutnya adalah memaksa individu berubah yang membuat individu menjadi tidak nyaman. Karena dalam lingkungan tersebut, individu merasa terpaksa untuk berubah, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang negatif tersebut, sehingga membuat individu menjadi tidak nyaman. Selanjutnya adalah, bagaimana caranya menghindari diri dari lingkungan yang negatif? Caranya yang pertama, mengabaikan orang yang memberi pengaruh buruk terhadap diri. Nah, seandainya kita menemukan atau setelah kita mengamati seseorang itu akan sekiranya membawa pengaruh buruk bagi diri kita sendiri, maka kita harus mengabaikannya orang tersebut. Kita harus menjaga jarak, menghindari dari orang tersebut. Selanjutnya adalah selalu waspada terhadap karakter orang lain yang ada di sekitar. Yang dapat kita, seperti yang kita lihat bahwa setiap individu memiliki karakter yang berbeda, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang akan memberikan dampak baik bagi kita, ada yang memberikan dampak buruk bagi kita. Sehingga kita harus selalu waspada, selalu melihat, selalu meneliti bagaimana sih karakter orang tersebut. Nah, kemudian memahami ciri-ciri dari lingkungan negatif. Apabila kita memahami ciri-ciri dari lingkungan negatif, maka kita dapat memilah, lingkungan ini adalah lingkungan yang positif, saya akan masuk ke lingkungan ini saja. Lingkungan ini adalah lingkungan yang negatif, saya harus menghindarinya. Setelah melihat ciri-ciri dari lingkungan negatif tersebut, kita dapat menghindarinya. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu memiliki kontrol diri yang baik akan membantu individu untuk mengontrol dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan negatif dan tidak memiliki konformitas negatif dalam suatu lingkungan sosial. Kita harus memiliki kontrol diri yang baik, kita harus dapat mengontrol diri kita sendiri. Wah, tindakan itu adalah tindakan yang tidak baik, saya tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Kita harus dapat mengatur diri kita sendiri, karena yang paling baik, yang paling bisa mengatur diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan faktor-faktor yang termasuk dalam konformitas teman sebaya. Hal ini dapat kita lakukan, kita dapat mengikuti layanan bimbingan kelompok sehingga kita tahu bahwa konformitas negatif teman sebaya itu seperti ini, jadi kita harus menghindarinya. Dampak negatif dari tindakan-tindakan negatif itu seperti ini, jadi kita harus tidak boleh melakukannya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu jangan memiliki perasaan bahwa lingkungan negatif tersebut merupakan satu-satunya tempat individu untuk berinteraksi, karena di luar sana masih banyak lingkungan positif yang dapat menjadi tempat berinteraksi yang lebih baik lagi bagi individu. Nah, kita jangan pernah berpikir bahwa hanya di lingkungan sosial inilah saya dapat memiliki teman, hanya di lingkungan sosial inilah saya dapat berinteraksi. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena di luar sana sebenarnya banyak sekali lingkungan positif yang akan memberikan dampak positif bagi kita. Kita harus dapat keluar dari lingkungan negatif tersebut, kita harus dapat menghindari lingkungan negatif tersebut, sehingga kita dapat bertemu dengan lingkungan positif yang lebih baik. Selanjutnya adalah berani untuk bersikap tegas dengan cara menolak ajakan negatif orang lain, maka individu akan terhindar dari pengaruh negatif di sekitarnya. Kita harus memiliki sikap yang tegas. Saya tidak mau mengikuti tindakan ini karena tindakan itu akan berdampak negatif. Saya tidak mau melakukan tindakan ini karena itu adalah sebuah pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum. Kita harus dapat bersikap tegas sehingga kita dapat mengontrol diri kita sendiri agar tidak terpengaruh, agar kita tidak terjerumus dalam sebuah lingkungan negatif tersebut. Nah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Semuanya telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang tidak berkenan. Kemudian terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.